Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhibbu majlis at-ta'lim. Kanjeng Nabi pernah berkata, saya itu orang yang paling cinta dengan majlis ta'lim. Jadi tergantung pribadi-pribadi seneng majlis ta'lim apa ora iku tergantung hati kita masing-masing. Soal majlis ta'lim itu adalah sebuah kajian-kajian ilmu dari zaman dulu hingga sampai sekarang itu memang adanya di majelis-majelis. Artinya kalau pengen mendapatkan sebuah pengalaman-pengalaman, ya ikuti Kanjeng Nabi. Kalau yang Kanjeng Nabi itu posisinya di Darul Arqam, rumah itu. Darun itu rumah, Al-Arqam artinya beberapa angka, rumah angka. Jadi sebelum orang Muslim bikin angka-angka, orang Islam sudah punya rumah angka-angka. Begitu hebatnya Kanjeng Nabi dan para sahabat membuat majelis ta'lim. Kitab ini namanya Hayatul Islam. Di pinggirnya ada namanya Hayatul Islam. Jadi tak kenalin sedikit tapi paham jauh lebih berkah dibanding banyak tapi nggak paham. Hayatul Islam itu artinya kehidupan Islam. Jadi di dalam kitab ini mengandung kehidupan Islam fi ma'rifati sifatillahi azza wa jalla, di dalam mengetahui sifat-sifat Allah wa sifati rasulil aqdam, dan sifat-sifat utusannya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad yang agung. Jadi kitab ini namanya Hayatul Islam, artinya Hayatul Islam kehidupan Islam. Nah, ke kitab ini itu di dalamnya itu memuat masalah mengenal beberapa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah nanti itu ada wajibnya, ada mohalnya, ada jaiznya, dan sifat Kanjeng Nabi, sifat para utusan juga ada wajib, mohal, dan jaiz. Udah paham Pak? Kemudian di pinggir ada soalun wa jawabun. Nah pas pinggir itu hijau itu. Nah di pinggir awal, nah soalun wa jawabun, soal itu pertanyaan, wa jawabun dan jawab. Ini dibikin oleh pengarang kitab ini tanya jawab. Jadi pertama itu pertanyaan, yang kedua baru dijawab. Jadi seorang ulama itu bikin kitab itu model-model, ada yang langsung, terus ada yang sistemnya mempermudah tanya jawab. Kalau ada begini jawabannya bagaimana, ya begini, kalau begini ya begitu. Nah itu ada ulama yang seperti itu. Kemudian Muhammad Awad As-Sandibati, ini pengarang kitabnya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah terima ilmu yang sudah disampaikan kepada kita ini. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya dan kemudian Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang mau mempelajari kitab ini, khususnya kepada sang pengarang kitab ini yaitu Muhammad Iwad As-Sandibati.
ala niyatina wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Langsung nomor 2, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku sudah meridhoi untukmu Islam sebagai agama. Jadi Allah benar-benar restu terhadap agama Islam. Ini di Al-Quran. Quranun karimun ay hadhil ayah fi Quranin karim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat atau ayat waraditu lakumul Islam madinah itu diambil dari Al-Quran karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Inna dina sanyatane agama indallah yana sandingi Allah al-Islamu iku agama Islam. Jadi agama menurut Allah yang benar itu agama Islam. Kalau menurut Allah, kalau tidak menurut Allah, menurut manusia ya agama itu banyak. Tapi kalau menurut Allah yang diridhoi saat ini yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Jadi tadi ada soal, ada jawab. Sin soal, jim jawab. Mahwaddin, apa yang dimaksud dengan agama? Kita sering mendengar kalimat-kalimat agama-agama. Agama itu apa, Pak? Mungkin Pak Anas sudah tahu ya, Pak. Apa itu, Pak Anas? Oh, masih tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang makanya kenapa kita disuruh mengulang, karena kita terkadang lupa, Pak. Agama sendiri, agama ya agama. Kadang kita sendiri yang jadi orang-orang yang punya agama ya bingung juga kalau ditanya agama etak naon, sulit. Kalau ada pertanyaan apa itu agama, jim jawab ad-dinu huwa ma syara'ahullah ala lisani nabiyyi minal ahkami. Jadi agama adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Singkat kata, aturannya Allah melalui lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau kita tanyain anak-anak kita, agama itu apa sih? Atau tetangga kita yang kurang paham, agama itu aturannya Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi
gelem ora gelem, mau tidak mau, suka tidak suka, aturannya Allah yang lewat Kanjeng Nabi itu namanya agama. Yang lewat Kanjeng Nabi, kalau nggak lewat Kanjeng Nabi itu berarti bukan agama. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Minal ahkami, dari beberapa hukum. Jadi hukum yang sudah dibikin oleh Allah lewat lesannya Kanjeng Nabi itu agama ma'rifati sifatillah, seperti mengenal sifat-sifatnya Allah. Coba Pak, mari kita ingat-ingat bareng-bareng sifat-sifat Allah biar kita hafal lagi. Wujud illallah muhabbatul lil hadisi iyamu binafsihi wa daliyat kudrat irodah ilmu yang sama basar kalam qadirah muidan aliman hayal sami'an basiran mutakaliman. Kadang kita lupa panas. Itu diantara sifat wajib. Malah anak yang kecil yang suka yang pintar. Nah itu ma'rifati sifatillah. Jadi mengenal sifatnya Allah itu bagian daripada agama. Lah mengenal sifat-sifatnya Allah itu hukumnya wajib. Kok sampai kita nggak kenal, nggak hafal, ya kok sampai nggak kenal maknanya, nggak kenal sifat-sifat kita, hidup kita masih terbebani dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wassolati, dan hukum-hukum sholat. Jadi sholat itu bagian daripada agama. Orang kudu kenal sholat, orang kudu mau ngelakoni sholat. Sholat ya kudu diilmuin. Jadi sholat, hukum-hukum sholat ini aturannya Allah. Di Al-Quran, aqimus sholat, laksanakan sholat, wa atuz zakah, berikanlah zakat, ini aturannya Allah. Wa zakatilan, hukum-hukum zakat. Jadi termasuk bagian daripada agama itu adalah mengenal atau mengetahui hukum-hukum zakat. Kalau usaha dalam jangka 1 tahun sudah mencapai sekian persen, maka kita kudu wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita punya gaji sampai gajinya besar tinggi dalam jangka sekian tahun, bagaimana zakatnya? Kalau kita masih punya simpenan melebihi 1 nisab, misalkan tahun kemarin udah diyakati ini 2 miliar ini misalkan Pak Sinawi, masih punya simpenan 2 miliar disimpan. Apakah besok tahun depan akan zakat? Wajib ya. Itu namanya zakat makdan, zakat simpenan. Lo udah zakat lagi, kalau nggak mau habisin aja. Memang itu aturan Allah. Jadi zakat nanti model-model, ada zakat tijarah, zakat mawasi, zakat mal, ada zakat yang namanya zakat simpenan. Nah, seperti harta yang sudah disimpan, udah diyakati disimpan lagi, namanya zakat makdan. Itu semuanya kudu dikeluarkan zakatnya, dan itu semua kudu dipelajari. Makanya Allah itu nyuruh udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara menyeluruh. Memang sulit,
kudu ngerti isi Al-Quran, kudu ngerti Islam secara menyeluruh. Lah caranya bagaimana? Ya emang kudu sedikit-sedikit mau berkumpul, mau belajar, sedikit kumpul belajar. Kalau nggak ada seperti itu, kayaknya waktu kita dulu masih kecil ngajinya juga adanya ceplok-ceplok ya Pak ya, ngaji orang, belajar tidak. Jadi kadang kita wawasannya kurang. Nah, dari itu yang penting selama manusia itu masih mau mengaji, insya Allah dengan satu harapan, Allah masih menurunkan maghfirahnya kepada kita. Kita pun sudah berusaha, kita sudah tua tapi masih mau ngaji, ngumpul, yasinan, ya pokoknya ada acara-acara. Ya mudah-mudahan kayak kita ini, mudah-mudahan Allah berikan maghfirah kepada kita. Amin. Kembali kepada masalah agama tadi, namanya agama itu aturan-aturannya Allah, hukum-hukum Allah yang sudah disyariatkan lewat Kanjeng Nabi. Singkat katanya seperti itu. Kira-kira sudah bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal maya umuruddin. Apa sih masalah-masalah agama? Di dalam agama itu persoalannya itu apa sih? Jim jawab, umuruddini arba'atun. Masalah-masalah agama itu ada 4. Yang pertama sihhatul akdi. Sihah itu artinya benar, akdi itu akadnya. Jadi akadnya kudu benar. Jadi masalah agama di dalam berakad-akatan itu kudu benar. Maksudnya akad nanti akan diterangkan di belakang. Ini yang berkaitan dengan masalah agama itu ada 4. Pertama syi'atul akdi. Akdi itu seperti akdu nikah, nah itu akad. Kudu sah akadnya. Kalau akadnya tidak sah ya berarti tidak termasuk persoalan agama. Yang kedua wasidqul qasdi, benar tujuannya. Jadi masalah agama itu yang kedua itu adalah bermaksud yang benar, artinya mencari kebenaran. Orang beragama kan nyari yang benar, betul nggak Pak Haji Nawi? Ya. Ya kayak orang di luar kita, dia beragama, dia mencari kebenaran menurut versi dia. Kita beragama Islam, kita mencari kebenaran menurut kita. Kita orang Islam. Kemudian wal wafa'u bil ahdi. Wal wafa'u bil ahdi yang ketiga yaitu menepati janji. Di masalah agama itu ada kaitannya dengan menepati janji. Waktu di zaman arwah itu kita pernah ditanya Allah dan kita pernah berjanji. Yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, bahwasanya sholatku, wa nusuki, beberapa ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, iku karena Allah. Kita sudah janji pengen hidup mati ini iku ya kanggo Gusti Allah. Nah,
yang jadi pertanyaan, kalau pengen hidup mati karena Allah, nah kita ini kudu angen-angen, apakah benar apa tidak janji kita ini? Ya mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan itu Pak, soalnya banyak yang meleset ini. Kita sudah janji sendiri sama Allah, tapi kita kadang mengingkari janji itu. Latihan berpikir, makanya kita suruh kumpul-kumpul begini, sukan ada 1-2 yang bisa diingat-ingat kembali. Kemudian wajtinabul hati, menjauhi batasan. Jadi di dalam masalah agama itu ada batasan, ada larangan. Jadi ada anjuran, ada larangan. Ini loh yang boleh, ini yang tidak boleh. Ini yang kudu dikerjakan, ini yang kudu tidak dikerjakan. Itu namanya ijtinabul hati, menjauhi batasan. Jadi masalah agama ada 4. Yang pertama sihhatul akdi, sah akadnya, sidqul qasdi, benar tujuannya. Kemudian wafa'u bil ahdi, menepati janji Tuhan. Kita dulu udah berjanji sholat pun karena engkau, makanya kita ini mau gak mau disuruh sering melaksanakan sholat. Dan sholat yang bagus yang mendingan kumpul begini Pak. Terkadang kita sholat kumpul malas di rumah, padahal kalau orang itu memahami agama secara utuh, Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan, sholatukum fiddari sanataini khairun min sholatil jamaati marrotan. Sampean sholat 2 tahun jero omah dhewe angka, dibanding sampean sholat 1 kali tapi berjamaah, itu lebih bagus. 1 kali berjamaah ngalahke 2 tahun sholat sendirian. Subhanallah, luar biasa. Nah, kalau di dalam ilmu fikih, kenapa disuruh kompak? Orang Islam disuruh kumpul. Kan Al-Quran ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpeganglah kalian semua bihablillahi, dengan tali Allah, aidinullah, dengan agama Allah, bihablillahi jami'an hale kabeh. Jadi orang Islam kalau bisa kumpul seperti ini, nanti dengan kumpul itu ada orang yang punya kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, yang punya kelebihan ini akan menutupi yang kekurangan. Itu loh maksud daripada kumpul-kumpul. Misalkan ini Pak, saya jadi orang nggak punya, di wilayah sini saya juga ikut beli perumahan, tapi saya nggak mau terlibat perkumpulan. Bagaimana orang tahu kalau saya ini membutuhkan saudara-saudara yang ada di sekeliling? Kan mesti seperti itu. Beda kalau kita ini berkumpul. Oh, kita ini ada genteng bocor, kasihan ya Pak, itu perlu ditolong. Itu loh perlunya. Ada yang seperti itu. Misalkan, mohon maaf kalau ada yang terkena, tapi memang Islam itu indahnya seperti itu. Jadi kalau kita sholat sendirian Pak, mesti pikirannya belayang-belayang Pak. Lagi Allah, pertama sih Allahu Akbar, kayak ingat Allah. Begitu dah Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin belum tanda tangan ya. Nah, kadang ingat seperti itu. Saya masih ada urusan. Nah, padahal kita ini tadi janjinya karena Allah. Ya Pak ya. Itulah kekurangan kita. Kajian cara. Nah, dengan kita ini berjamaah berkumpul, mungkin ada yang lebih sempurna orangnya, khusyuk, dia itu akan
bisa menambal kekurangan teman-teman yang lain. Insya Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma makna sihatil akdi. Tadi awal kan ada sihatil akdi. Kalau ada pertanyaan apa sih maknanya sah akadnya, maknahu al jasmu bi aqaidi ahli sunnah. Al jasmu iku menyanggupi bi aqaidi ahli sunnah, dengan akidah-akidah ahli sunnah. Ahli sunnah itu artinya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Itu maksudnya sihatul akdi. Artinya orang yang berpegang dengan sunnah Kanjeng Nabi itu sah akadnya, benar talinya, benar agamanya. Kira-kira bisa dipahami Bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Sin ma makna sidqil qasdi. Apa makna daripada sidqil qasdi tadi? Sidqil qasdi itu benar tujuannya. Maksudnya benar tujuannya itu bagaimana? Maknahu al ibadatu binniyah wal amalu bil ikhlas. Artinya benar tujuannya itu kalau kita beribadah make niat. Jadi beribadah kudu make niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah. Makanya di awal-awal Nabi itu yang dibahas itu masalah an-niyatu babun niyati. Rasul berkata innamal a'malu binniyati, ai innama tasihul a'malu binniyati. Sahnya kita ini beramal kalau dipakai niat. Kalau nggak ada niat yang nggak sah. Mau ngaji usahakan niat, mau jamaah usahakan niat, mau sholat ya usahakan niat, bahkan mau buang di tengah jalan takut kena anak-anak kecil ya usahakan pakai niat. Yang terkecil itu pun juga bagus. Dikira nggak bagus? Itu amal-amal yang seperti itu anjuran Nabi pakai dengan sampai mau tidur ya disuruh. Jadi ternyata aktivitas kita sehari-hari itu loh Pak, ibadah. Ibadah Pak. Naik motor ibadah, mau megang peso, tak mau pakai apa, itu juga ibadah. Makanya kudu diniati. Mau masak, mau bantu istri, bantu anak, insya Allah kalau diniati jadi ibadah. Nah lawannya ibadah maksiat. Selain yang baik-baik berarti maksiat. Nah makanya pinter-pinter kita untuk meniatkan. Pengen ngombe, niatin ngombe karena Allah. Terus mengikuti Kanjeng Nabi gimana kan? Islam sebenarnya gampang Pak. Mau makan bismillahirrahmanirrahim menurut Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Pokoknya asal mengikuti Kanjeng Nabi. Menurut Kanjeng Nabi bagaimana? Oh bagus, insya Allah dapat berkah. Habis setelah makan, setelah minum, alhamdulillah. Ibarat kalau orang ngomong kasarnya seperti itu. Nah kalau biasanya Kanjeng Nabi ditambah-tambahi alhamdulillahilladzi adhaba alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin. Habis makan kadang kita juga seperti itu, juga doa-doa juga sulit ya Pak ya. Sulit mau kadang anak kecil yang suka diajari mau tidur, ayo deh tidur dulu, doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sangat perlu. Jadi kalau pengen
benar tujuannya itu beribadahlah dengan niat, beramallah amal dengan amal yang ikhlas. Kalau mau amal sedekah yang ikhlas, jangan begitu sudah beramal kita unek-unek lagi. Makanya ada kalimat Allah, senyum di Al-Quran itu saya lupa Pak. Jadi intinya begini, kalau kita sudah beramal jangan suka kita ini mengungkit-ungkit lagi, atau kadang membicarakan lagi. Sampean udah ngasih, nah kamu bisa dari saya, nah kamu bisa dari saya, itu tidak boleh. Itu namanya mengungkit-ungkit amal kita. Enggak usah kita ungkit, cukup kita dengan Allah. Hidup itu kan kita dengan Allah, beres. Mau diterima mau enggak, daripada kita ungkit-ungkit, udah barang hilang, udah kadung dikasihin orang, malah nggak diterima lagi oleh Tuhan. Mendingan udah ikhlasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal ma maknal wafai bil ahdi. Kalau ada pertanyaan, apa maknanya al wafa bil ahdi, maksudnya menepati janji itu maksudnya gimana? Menepati janjinya Allah itu maksudnya gimana? Dijawab, Jim jawab, maknahu imtisalu ma amarallahu bihi. Maknanya adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Artinya kalau sudah janji sama Allah, ya butuh kita laksanakan. Kadang kita sepelekan. Ya, kenapa? Ya mungkin tinggal kita ini ngeragapi hati kita, keyakinan kita. Soal iman itu memang tingkatan-tingkatan. Nah, kalau tingkatannya udah mantap, ya dia nanti insya Allah akan memahami. Tapi insya Allah Pak, dengan kumpul-kumpul seperti ini, saling tukar pikiran, tanya jawab, insya Allah seperti janji Allah, nanti akan ditambahi ilmu hikmah. Yuktil hikmata mayyasha. Jadi masalah ilmu yang sekarang kita bahas, ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu ma yajurru ala khosyatillah. Namanya ilmu manfaat. Ilmu hikmah itu ilmu yang menjadikan kita ini semakin takut kepada Allah. Mau begini, ini menurut Allah bagaimana ya? Mau begitu, ini menurut Allah bagus apa tidak ya? Jadi ilmu yang menjadikan kita ini takut sama Allah itu loh namanya ilmu hikmah. Selama ini kita suka mendengar-dengar atau ilmu-ilmu hikmah. Lah ilmu hikmah itu ilmu yang bisa menggerakkan hati kita takut kepada Allah. Ma yajurru ila khosyatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelamaan belum panas? Tambah ya, satu lagi yang panas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, sin soal ma makna istina bil hati. Apa artinya, apa maksudnya menjauhi daripada batasan, menjauhi daripada larangan. Jim jawab, maknahu tarku ma nahallahu anhu. Jadi menjauhi batasan Allah itu maksudnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang nyuri, kita tinggalkan.
dilarang korupsi kita tinggalkan. Cukup. Allah itu ngasih rezeki, insya Allah mesti cukup. Daripada kita suka berlebihan, malah kadang kita ini, ya kalau makan berlebihan gimana sih? Muntah ya Pak ya. Rezeki kalau berlebihan akan muntah sama. Muntahnya kemana? Ya ke badan kita. Misalkan kita ini kalau kita sudah punya gaji besar, kurang. Nah, muntahnya jadi apa? Kita stroke. Apa enggak muntah ke badan kita? Nah, muntah. Jadi rizki yang diambil dari tidak halal atau dari rizki yang dilarang Allah itu menjadikan kita ini malah bermasalah dengan Tuhan. Jadi kembali lagi pada masalah agama, yang dimaksud daripada menjauhi batasan Allah itu meninggalkan larangan Allah. Itu masalah agama ada 4. Agama itu aturannya Allah melalui lisan Kanjeng Nabi. Jadi kalau pengen ngelakuin apa aja menurut Kanjeng Nabi bagaimana, gitu loh. Pokoknya gampang sih. Mau hubungan sama istri menurut Kanjeng Nabi bagaimana? Kata Pak Haji Nawawi, wah istri saya dijawab, Pak Ustadz nama saya ya, misalkan ya satu ketika Pak Haji Nawawi ini guyonan ya ini kan namanya contoh kalau ya, soalnya Pak Haji Nawawi kan kadang suka nemenin rokok makanya jadi pokoknya intinya seperti itu Pak. Menurut Kanjeng Nabi bagaimana? Insya Allah kita akan dapat barokahnya, dapat syafaatnya. Gitu Pak ya. Kanjeng Nabi ngajari sama orang tua kudu yang baik, ya kudu kita ikuti. Jadi orang kudu derma, ya kita ikuti. Ternyata yang diajarkan Kanjeng Nabi itu insya Allah mesti benernya, sebab yang diajarkan Nabi itu menurut sebagian ulama itu adalah wahyu Allah. Kalau wahyu Allah Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Muhammad mengatakan sesuatu perkataan kecuali perkataan itu benar-benar wahyunya Allah. Makanya jalan manusia itu ada 3. Kalau kita belajar ilmu kewalian, jalan manusia ada 3. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun fahaqiqatun fasma'laha ma masalah. Sesungguhnya jalan manusia itu ada 3. Siji sing jenenge syariat. Syariat itu mau jukut hukumnya Allah. Misalkan Al-Quran ada hukum, ada ayat aqimus sholat, laksanakan sholat. Nah kita ambil buat pedoman, buat hujah, buat dalil, itu namanya bersyariat. Nah jalan yang kedua asani wahya at-tariqah, yang kedua namanya tariqah. La tariqah itu apa? Ittiba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Jadi yang namanya tariqah ini suka kita ngambil tariqah itu anut Kanjeng Nabi. Allah tadi kan nyuruh sholat. Nah kalau nggak diajari Kanjeng Nabi siapa yang tahu? Makanya kadang ada orang suka langsung, yuk kita hakikat nama saya langsung aja sama Allah. Padahal nggak ada sumbernya. Nah kalau nggak dari Rasulullah, bukanlah itu agama. Paham Pak? Artinya kita ini jangan ketipu. Nah kalau
melihat ajarannya ulama kudu syariat dulu, habis syariat kudu jeng namanya torekot. Lah kalau orang sudah melakukan syariat torekot, jalan yang ketiga hakikat. Hakikat itu mahasora minas syariati wat thariqah, sesuatu yang sudah hasil daripada syariat thariqah. Misalkan sampean nyariat sholat tadi kan seperti itu, thariqah itu kan sholat kita ngikuti Rasulullah. Lah hasilnya apa? Dalam hati kita ada energi seneng nggak? Alhamdulillah ya Allah. Itu kita itu sebenarnya paham, dekat sama Allah. Kita bisa mengucapkan seperti itu. Itu dekat sama Allah kita. Mengenal Allah, bahwasanya Allah itu dekat. Jadi artinya jalan manusia itu ada tiga: syariat, thariqah, hakikat. Hakikat itu kenyataan. Kenyataan orang habis makan kenyang, kenyataan orang habis sholat, dia itu hatinya gembira, bahagia, sudah melaksanakan perintah Allah. Seperti tadi Pak kan sudah ada kan, al-wafa'u bil ahdi. Setelah melaksanakan perintahnya Allah, ada hasil kegembiraan. Dan karena waktu lama, kalau terlalu lama nanti cepat bosan. Mendingan pelan-pelan aja. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan maghfirah kepada kita semuanya di dalam zaman ini. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.